Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu terus memegang tangan kami, Bapa. Walau dunia yang sedang kami jalani mungkin berat bagi sebagian kami, mungkin musim-musim ini ada musim-musim yang berat untuk kami lalui Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habis di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat rumah ini. Terima kasih buat setiap kami yang datang, karena setiap kami haus akan Engkau, setiap kami rindu akan Engkau, dan setiap kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa, berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami pulang, kami membawa kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru Tuhan, karena kami punya Yesus di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Bapa, dengan sukacita kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, ini kali kedua saya berbicara di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu dan semua jemaat di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu melihat saya masih muda, tapi saya mau berkata, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mari kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya dan suami saya yang ganteng di sebelah ini Bapak Ibu. Dulu dia begitu langsing dan singset Bapak Ibu ya. Sekarang karena diberkati Tuhan, jadi sedikit mengembang ke kiri ke kanan atas bawah ya Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya baru pulang dari Tanah Timur. Dan saya percaya Tanah Timur tanah Injil. Dulu ketika saya masih kecil Bapak Ibu, saya pernah bercita-cita sama Tuhan. Tuhan, suatu hari nanti kalau Tuhan pakai saya akan kembali ke Tanah Timur membawa Injil. Saya lahir bukan dari keluarga yang baik-baik saja tentunya, bukan dari keluarga yang bahagia-bahagia saja, dari keluarga yang mungkin anak kecil lain tidak mengalami apa yang saya alami. Tapi ketika saya masih kecil, saya melihat bahwa hidup itu penuh air mata Bapak Ibu. Jadi saya tuh punya trauma suatu saat kalau saya besar saya nggak mau nikah. Dan di saat itulah, di saat saya umur 7 tahun, mama saya berjumpa dengan Tuhan. Dan di saat mama saya berjumpa dengan Tuhan, awalnya mama saya tuh suka pukul kita tuh Bapak Ibu ya. Kalau pulang sekolah nilainya nggak sesuai, dia pukul kita. Sampai biru semua gitu ya badan-badan kita. Tapi di saat saya usia 7 tahun, mama saya bertobat. Mama saya sudah kenal Yesus sekian lama, sudah ke gereja sekian lama, namun dia tidak pernah berjumpa dengan pribadi Yesus. Karena apa? Ketika engkau berjumpa dengan pribadi Yesus, engkau berubah. Jadi ketika mama saya berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus, sama mama saya berubah. Yang dulunya ribut terus di rumah, piring terbang di rumah sampai tetangga semua tahu. Dan seketika itu mama saya berubah. Dan di saat mama saya berubah, saya bertanya, siapa itu Tuhan Yesus, Ma? Siapa itu Yesus yang sanggup rubah mama? Kayaknya papa gak bisa rubah mama deh. Semua orang gak akan bisa rubah mama deh. Kenapa mama bisa berubah? Di saat itulah mama bilang, mama berubah karena mama mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan di saat itulah saya bertanya, anak kecil ya, umur 7 tahun, siapa itu Tuhan Yesus? Kenapa dia punya kuasa untuk mengubahkan orang? Kenapa dia punya kuasa untuk mengubahkan mama saya yang sulit sekali untuk dirubah? Dan suatu malam, saya bawa Alkitab. Tuhan, kalau saya harus kenal Tuhan lewat Alkitab, saya pegang Alkitab ini dan saya berkata, Tuhan, di hadapan-Mu, saya Citra Mirani berusia 7 tahun, saya akan menyerahkan hidup saya bagi Tuhan dan bagi Injil. Dan waktu itu ketika saya umur 7 tahun, saya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Dan semenjak mama saya bertobat, apakah dia ke gereja? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Tentu hanya ke gereja saat Natal dan Paskah. Jadi 1 tahun hanya pada saat pohon Natal dibuka, kami sekeluarga ke gereja. Pada saat pohon Natal ditutup, kami tidak pernah ke gereja lagi. Tapi ketika saya sudah berinjak SMP, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, walaupun satu di antara anggota keluarga saya tidak ada yang ke gereja, saya sendiri yang akan ke gereja. Dan mulai saat saya SMP itu Bapak Ibu, saya tidak pernah bolos gereja. Walaupun orang tua saya tidak ke gereja, teman-teman saya tidak ke gereja, saya akan ke gereja sendiri. Sampai hari ini. Dan ketika saya mengikuti apa yang Tuhan mau, hari ini saya bisa berdiri depan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Tema khotbah kita sederhana saja Bapak Ibu sore hari ini, blind love and healthy love. Kenapa? Kenapa dikatakan blind love? Hari-hari ini orang-orang itu sudah buta akan cinta. Terutama mereka buta akan cinta dunia. Tanpa Bapak Ibu sadari, hari-hari ini kita lebih cinta dunia kok daripada cinta Tuhan. Kita lebih menghabiskan banyak waktu untuk dunia daripada untuk Tuhan. Kalau kita mau jujur, sekalipun kita hamba Tuhan, kadang-kadang kita lebih mendahulukan perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara Tuhan. William Shakespeare berkata, ketika cinta itu buta, orang yang mencintai tidak dapat melihat kebodohannya yang mereka lakukan. Seberapa banyak hari-hari ini kita melihat orang cinta buta. Cinta akan uang berlebihan, cinta akan jabatan berlebihan, cinta akan gereja pun berlebihan. Makanya banyak orang ya, ketika dia mencintai uang berlebihan, uang akan di atas segala-galanya di dalam kehidupan dia. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, ketika gereja membuka ibadah jam 5 pagi, apakah ada yang datang? Tidak ada. Tapi apabila pengumuman muncul, siapa yang ibadah pagi jam 5 akan diberikan uang 5 juta. Semua akan berbondong-bondong datang. Kenapa? Mereka menilai Tuhan lebih tinggi daripada uang. Dan hari-hari ini sulit mencari orang yang tulus melayani Tuhan. Bahkan di dalam keluarga pun transaksional. Bapak bisa kasih apa untuk aku? Mama bisa kasih apa untuk aku? Bahkan di pelayanan pun Tuhan bisa kasih apa untuk aku? Sehingga ketika kita melayani Tuhan pun kita berpikir, apa yang Tuhan bisa kasih untuk aku? Ketika pertama kali saya melayani Tuhan bersama dengan suami saya Bapak Ibu, saya memiliki konsep yang salah. Saya berpikir begini Bapak Ibu, saya takut kalau saya tidak melayani Tuhan. Kenapa? Karena nanti Tuhan tidak berkati saya. Saya takut tidak kasih persembahan. Kenapa? Saya takut Tuhan tidak memberkati saya. Saya takut saya nggak pergi ke gereja. Kenapa? Saya takut Tuhan tidak memberkati saya. Segala ketakutan yang saya lakukan untuk Tuhan, ujung-ujungnya kembali untuk saya. Kita melayani Tuhan supaya kita diberkati. Kita berdoa supaya kita diberkati. Kita persembahan per bulan supaya pekerjaan kita diberkati. Ujung-ujungnya konsepnya kembali ke kita. Dan ketika apa yang kita harapkan Tuhan tidak kasih, kita akan bilang, saya kan sudah perpuluhan, kenapa usaha saya rugi? Saya kan sudah ke gereja, kenapa keluarga saya berantakan? Kenapa? Karena motivasi kita ketika kita mencintai Tuhan, cinta yang salah yang kita lakukan terhadap Tuhan. Tidak ada kemurnian di sana, transaksional. Begitupun ketika Bapak Ibu mencintai hal-hal dunia, akan banyak hal-hal bodoh yang orang lakukan. Makanya ada pepatah dunia berkata, kalau orang lagi jatuh cinta, kotoran kucing rasa coklat. Walaupun ya, di sini semua orang bilang jangan, tuh cowok nggak baik, sifatnya buruk, pemalas, kotoran itu. Tapi yang mencintai tidak, dia baik kok, dia rajin kok, dia luar biasa kok. Itulah orang yang sedang cinta buta, tidak dapat melihat kebodohan yang dia lakukan. Bahkan ketika orang sedang mencintai jabatan, mencintai uang, ketika orang lain menasihati, tidak bisa. Kenapa? Dia akan menaruh prioritasnya di atas segala-galanya. Ketika saya melayani Tuhan bersama dengan suami saya selalu mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Baik, luar biasa. Tapi nomor satu yang harus kita layani bukan pelayanan ini Bapak Ibu, pribadi Tuhan yang nomor satu harus engkau layani. Percuma kita seperti orang Kristen yang kelihatan rohani Bapak Ibu. Pada suatu siang Tuhan Yesus sedang jalan-jalan dan Tuhan Yesus sedang lapar Bapak Ibu bersama dengan murid-murid. Tiba-tiba Tuhan melihat sebuah pohon ara yang daunnya lebat sekali. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel belum? Saya doakan bisa ke Israel, amin. Pohon ara itu tanda bahwa pohon ara berbuah adalah daunnya lebat. Berarti Tuhan Yesus memiliki ekspektasi pada pohon ara itu, ketika dia sedang lapar pasti ada buahnya. Namun sayangnya ketika Tuhan Yesus mendekati pohon ara itu tidak berbuah. Seberapa di antara kita yang rajin pelayanan, kelihatan rohani, kelihatan luar biasa dalam pelayanan, tapi hidup kita tidak berbuah. Makanya banyak pertengkaran di dalam dunia pelayanan. Buah kesabaran aja nggak punya kok, buah lemah lembut aja nggak punya kok, pengertian akan sesama aja nggak punya kok.
Jadi ketika Tuhan melihat hidup kita, jangan sampai kitanya terlihat anak Tuhan, tapi sesungguhnya buah-buah yang kita hasilkan buah yang jahat. Makanya dikatakan dari buahnya lah orang akan mengenal kita. Kita nggak perlu ngomong kita orang baik. Orang akan sendiri ngomong, Pak Birawa itu baik loh, Bu Edi itu baik loh. Tanpa Pak Birawa gitu, saya orang baik. Nggak perlu. Tapi ketika hidup kita berbuah, tanpa kita bicara, orang akan melihat buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Kita mau terkenal seperti orang yang bagaimana Bapak Ibu? Cinta dunia kah? Ataukah cinta kepada Tuhan? Kebenaran yang sejati hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi sayangnya hari-hari ini anak-anak Tuhan tidak mau lagi baca Alkitab. Siapa yang masih rajin baca Alkitab Bapak Ibu? Tolong lambaikan tangannya. Siapa yang hatinya masih membara bagi Injil? Amin. Amin. Yang membara, aku hari ini harus cari Tuhan. Apapun yang terjadi aku harus baca Alkitab. Amin. Seberapa dari kita yang hari-hari ini ternyata api kita sudah mulai padam, tapi kita masih terlihat membara. Terlihat membara, tapi di dalamnya padam. Haus, kering, kerontang, tubuh jiwa kering. Engkau nggak bisa melihat damai sukacita daripada orang itu. Kenapa? Hatinya kosong. Dia tidak memiliki gairah dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup itu taruh dulu semangat. Pagi hari itu taruh dulu semangat. Orang yang punya semangat dalam dirinya, dia akan menjalani hari itu dengan sukacita. Tapi kalau orang yang bangun pagi aja sudah malas, seharian tuh akan mudi. Suruh jalan, kamu aja, malas orangnya. Kenapa? Dia nggak taruh semangat di dalam dirinya. Itu seperti api bensin yang harus kita bakar dalam diri kita. Bangun pagi, semangat dulu. Bangun pagi, sukacita dulu. Bangun pagi, cari Tuhan dulu. Maka hidup kita akan berbeda. Kalau Bapak Ibu tanya saya, masalah banyak? Masalah banyak. Tapi apakah saya bersedih? Tidak. Kenapa? Saya tahu ada Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Satu tokoh Alkitab yang cintanya buta, sangat terkenal dan diurapi Tuhan. Bapak Ibu tahu siapa? Ada yang bisa tebak? Saya kasih pisang satu tangan. Kasih pisang satu tangan kalau ada yang bisa tebak. Pinehas. Salah. Keluarnya. Seorang tokoh Alkitab yang diurapi Tuhan luar biasa, namun cintanya buta. Samson atau Simpson? Ayo. Ya. Samson. Namun yang hari ini ingin saya bahas itu adalah Raja Daud. Oh masa? Maaf ya, telinga kurang. Pisangnya ambil sendiri. Ya, Daud itu kurang diurapi Tuhan. Luar biasa apa tuh Daud Bapak Ibu? Kadang-kadang ketika kita diurapi sama Tuhan, belum tentu kita mengambil keputusan yang tepat. Belajarlah bukan hanya sekedar hidup benar, tapi berjalan dalam ketepatan Tuhan. Ketika engkau berjalan dalam ketepatan Tuhan, itu hasilnya akan berbeda dengan sekedar benar. Tuhan tuh memiliki kairos yang pasti dalam kehidupan kita. Namun Daud, ketika Tuhan sedang bergelora di dalam kehidupannya, mau pakai dia luar biasa, dia terlena dengan cinta dunia. Dia menyukai Betseba yang artinya istri Uria, mengingini apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Bapak Ibu, rasa tidak bersyukur dalam hidup kita akan membuat kita mengingini apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Ketika kita melihat suami kita, walaupun gendut, saya cinta. Gak akan ada hasrat untuk melihat suami-suami lain, walaupun suami lain lebih seksi, Bapak Ibu. Ya, ketika kita sudah bersyukur dengan dia ini, kita akan tidak ingin memiliki yang lain. Tapi kalau kita tidak bersyukur, wah dia banyak kurangnya nih, sana punya banyak lebihnya nih. Akhirnya apa? Mulai. Makanya Bapak Ibu jangan heran ya kalau ada persekutuan begitu rame-rame. Ya, sang suami kalau sama istrinya, mama kasar gitu lah sama istrinya. Tapi kalau sama istri orang lain, shalom bu, mau gue bu, mau minum bu, ya. Kalau sama istri sendiri juteknya minta ampun, tapi sama istri orang coba, nggak curhat ya.
Ibu ya. Di dalam gereja pun makanya sering timbul cemburu Bapak Ibu. Ya, nanti Bu Gembala mulai di WA, Bu Gem, saya nggak suka lo gini-gini. Rame itu WA saya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita lupa memperlakukan baik pasangan kita. Saya sering ngomong sama suami saya, orang lain boleh hina saya, orang lain boleh fitnah saya, orang lain boleh ngomongin yang jelek untuk saya dalam dunia pelayanan. Tapi kamu sebagai suami saya, kamu tempat sandaran saya. Tempat saya bercerita, walaupun kalau saya cerita kadang-kadang susah nggak didengerin Bapak Ibu. Ya, jadi kamu aku bilangin orang lain boleh jahat sama aku, tapi kamu itu menjadi kekuatan dalam hidup saya. Gitu. Itu yang menjadikan kita kuat dalam pelayanan, bergandengan tangan terus, bersama-sama terus melayani Tuhan, supaya jangan biarkan pihak ketiga masuk dalam rumah tangga kita. Saya pernah melayani Bapak Ibu di perumahan yang elit ya, perumahan elite Bapak Ibu, grup-grup sultan ya. Ibu-ibunya rambut sasak 3 meter ke atas ya, dengan tas-tas yang brandongan itu Bapak Ibu ya. Ketika selesai kami ibadah, semuanya curhat ingin bunuh diri. Bu, kurang apa Bu? Perasaan duit ada, cantik, semua luar biasa. Tapi kenapa sampai ingin bunuh diri? Karena dia mencari cinta dari suaminya tetapi tidak mendapatkannya. Bapak Ibu harus mengerti, ketika kita menyanyi lagu Ku berharga di matamu Tuhan, standar kita dikasih, kita dicintai bukan karena orang lain mencintai kita, tapi karena Tuhan sudah mencintai kita. Dan itu akan overflow di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak mencari validasi cinta dunia. Sehingga kalau ada hari Valentine, tidak ada ibu-ibu yang berkata, kok saya tidak dapat bunga, kok saya tidak dapat coklat, kok saya tidak dikasih. Kenapa? Engkau mencari cinta dari manusia yang lain dan pasti kecewa. Engkau harus mencari cinta daripada Tuhan yang memenuhi hati dan pikiranmu, sehingga engkau tidak mencari cinta, tapi engkau memberi cinta bagi banyak orang. Ketika saya melayani Tuhan, saya tidak lagi mencari cinta dunia. Saya memenuhi hati dan pikiran saya dengan cintanya Tuhan. Supaya apa? Saya bisa membagi cinta bagi banyak orang. Membagi kasih dengan banyak orang, walaupun hidup saya tidak sempurna. Dan ketika saya mengerti bahwa kita kalau terus mencari kasih dari dunia akan kecewa. Makanya ketika ibu-ibu itu berkata, saya harus bagaimana Bu Citra? Saya bilang begini, kita bermegah bukan karena suami kita baik-baik. Kita bermegah bukan karena rumah tangga kita baik-baik. Kita bermegah bukan karena kita punya uang banyak dompet. Kita bermegah karena kekuatan kuasa Tuhan yang menaungi kehidupan kita. Sekalipun hidup kita belum dipulihkan, kita melayani Tuhan. Sekali ekonomi pun belum dipulihkan, kita harus melayani Tuhan dengan apa adanya dalam hidup kita. Kita nggak bisa tunggu sampai hidup kita sempurna baru kita melayani Tuhan. Maka kesempurnaan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang hidupnya sempurna. Tidak akan pernah terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, inginkan. Tapi di dalam kita mencapai apa yang menjadi perjanjian Tuhan dengan kita, kita setia. Kita setia melakukan apa yang Tuhan mau. Daud itu Bapak Ibu ketika dia mencintai istri Batsheba, hubungannya dengan Tuhan juga rusak. Kadang-kadang ketika kita melakukan kesalahan, kita bukan saja merusak hubungan antar manusia, tapi hubungan kita dengan Tuhan pun rusak. Tuhan menjadi sangat marah kepada Daud, sehingga Tuhan mengirimkan nabi Nathan untuk datang ke rumah Daud. Pasalnya apa? Nathan memberitahu kepada Daud, Daud, karena engkau telah mengambil nyawa Uria dengan pedang, Tuhan berkata, maka pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Ketika engkau berbuat salah, mungkin engkau berpikir, oke, aman kok, it's okay kok. Tapi ingat, ada konsekuensi di balik setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Daud kurang diurapi apa? Dia diurapi Tuhan luar biasa. Daud dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan, Daud, istri-istri Tuhanmu telah kuberikan kepadamu, harta benda Tuhanmu telah kuberikan kepadamu. Kenapa engkau tidak puas? Kadang-kadang Tuhan sudah berkati kita banyak, tapi kenapa kita tidak puas? Kita menjadi ingin lebih dan ingin lebih, tidak akan ada habisnya. Engkau mencari yang di atas, masih ada atas lagi. Mencari tingginya langit, masih ada tingginya langit lebih lagi. Rasa puas itu membuat kita bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, Bapak Ibu. Saya malam-malam Bapak Ibu ketika saya mulai melihat sosial media, kadang-kadang Bapak Ibu ya, jendela kita kan mata dan telinga, betul? Kadang-kadang kita melihat hidup orang lain, kok dia lagi di Eropa,
pakai, kapan ya Tuhan kita jalan-jalan? Bener nggak? Muncul rasa, kenapa suamiku tidak bisa bawa aku jalan-jalan? Nah, rasa tidak bersyukur. Nah, makanya kalau kita lihat sosial media, hati-hati. Jangan sampai karena sosial media membuat kita tidak bersyukur. Padahal kita sudah memiliki suami yang baik, ya. Kita sudah memiliki anak-anak yang luar biasa. Makan minum tidak pernah kurang. Berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Tapi kita masih jadi pribadi yang mengeluh. Saya pernah ditegur Bapak Ibu ketika saya melihat suatu video sederhana. Dikatakan upper room. Upper room itu Bapak Ibu tersedia 2 ruangan. Ruangan sebelah kiri hadir kita. Dan ketika kita masuk hadirat Tuhan, kita sampai lupa bersyukur. Ada Mazmur berkata, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kadang-kadang dalam hidup kita punya masalah, akhirnya kita masuk hadirat Tuhan langsung bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa anak saya begini Tuhan? Kenapa saya sudah melayani Tuhan begini Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pertanyaannya bertubi-tubi datang ke hadirat Tuhan. Itu baru 1 orang. Bayangkan ratusan juta miliaran orang di dunia. Kalau setiap kali dia berdoa seperti itu, upper room itu rasanya luar biasa, ribut. Tapi ada ruangan yang lain Bapak Ibu. Upper room yang satunya didatangi oleh seorang anak Tuhan yang hidupnya penuh masalah tapi tidak pernah berisik. Hidupnya penuh dengan beban tapi tidak pernah komplain. Dia hanya masuk di hadirat Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan untuk apapun yang Kau izinkan terjadi. Maukah kita jadi orang tuh yang bersyukur? Kalau kita tahu Tuhan yang pegang hari esok, pasti Dia akan berperkara dalam hidup kita. Pujian penyembahan dikatakan eye aser eye, artinya apa? Tuhan bertindak dalam hidupmu ketika engkau menaikkan pujian penyembahan. Makanya engkau harus rajin-rajin menyembah dan memuji Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan bertindak dalam setiap perkara-perkara kehidupanmu. Apa yang kau tidak sanggup, Tuhan sanggup. Apa yang kau tidak mampu, Tuhan mampu. Agama kita Bapak Ibu tidak perlu bela-bela Tuhan. Tuhan yang bela kita. Tidak perlu angkat-angkat Tuhan. Tuhan yang angkat kita kok. Jadi kita tidak perlu mempeributkan soal agama. Kenapa? Dia terlalu sanggup merubah kehidupan kita. Selanjutnya, ketika Daud menyukai apa yang bukan menjadi milik kepunyaannya, mulai berdosa. Orang kalau mulai tidak bersyukur, dia akan mulai menjatuhkan dirinya dalam dosa-dosa. Makanya coba lihat Bapak Ibu, ibu-ibu yang bergaul sosialita, ngutang, beli tas. Kenapa? Ingin, pengen. Keinginan yang berlebihan akan dunia itu akan membawa kita ke dalam dosa dan kejahatan. Hati-hati kepada siapa engkau bergaul. Hati-hati kepada siapa engkau bercerita. Ketika Daud menyukai ketika Daud menyukai Batsheba, Bapak Ibu, Tuhan sangat marah sehingga Tuhan kirimkan nabi datang ke rumah Daud. Bukan hanya itu, Tuhan bilang gini sama Daud, Daud, secara tersembunyi engkau akan buat dosa ini, tapi secara terbuka dan terang-terangan aku akan membuat semua umat Israel melihat dosa dan kesalahanmu. Ada orang yang dia berdosa 5 tahun tertutupi, 10 tahun tertutupi, tapi akan ada waktunya Tuhan membuka dosa itu. Tuhan kurang sayang apa sama Daud? Terlalu sayang. Tapi akan ada konsekuensi untuk setiap apa yang Daud lakukan. Bahkan Daud berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Nathan berkata begini, ya Daud, karena engkau telah berdosa, engkau akan tetap hidup. Namun anakmu dengan Batsheba harus mati. Daud berpuasa, tidak makan, tidak minum, uring-uringan di lantai. 7 hari Tuhan ambil anaknya. Terus pegawainya Daud bertanya, Daud, kenapa selama 7 hari anakmu masih hidup, kamu gak makan minum? Daud berkata, saya berpikir, saya kira kalau saya berpuasa Tuhan tidak ambil anak saya. Kadang-kadang kita berpikir, kita berpuasa untuk merayu Tuhan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Kita berpikir kita merayu Tuhan untuk setiap konsekuensi dosa yang sudah kita lakukan. Tapi Tuhan berkata Dia adalah pribadi yang adil. Tuhan itu adil. Ketika engkau diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan yang akan menyatakan keadilan dalam hidupmu. Tuhan terlalu adil dan Dia akan membela yang namanya keadilan.
Ya apa yang Daud alami? Penderitaan emosional. Daud kurang kaya apa? Istri kurang banyak apa? Tapi Bapak Ibu bisa cek Mazmur Daud, semuanya galau. Apakah Daud berbahagia? Sepertinya tidak, Bapak Ibu. Setiap hari dia penuh dengan tangisan. Kenapa? Karena penderitaan emosional yang Daud hadapi. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu berpikir orang itu ketika dia melakukan hal yang jahat, Bapak Ibu pikir dia tidur tenang. Tidak. Orang yang buat jahat hatinya tidak tenang. Minimal hati nuraninya akan berbicara bahwa dia hidup tidak benar. Makanya ketika Daud itu mengalami penderitaan emosional, seringkali kita bertanya, kenapa hamba Tuhan pun hidupnya seperti itu? Karena mungkin seringkali kita sebagai hamba Tuhan pun hidup tidak benar. Sehingga saya sering dengan suami saya, jangan begini. Orang mungkin lihat kita baik, kita benar, tapi ada hal-hal tersembunyi yang mungkin orang lain tidak tahu. Setiap manusia itu punya sisi gelap yang mungkin orang lain tidak tahu. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, mungkin engkau pikir orang tidak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang yang berbuat jahat dan yang berbuat baik. Tuhan tahu kebaikan hatimu yang orang lain nggak tahu. Tuhan tahu kejahatanmu yang orang lain tidak tahu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Pedang tidak akan pernah menyingkir dari kehidupan keluarga Daud. Tapi bisa lihat rentetan keturunannya. Anaknya Amnon memperkosa Tamar. Sehingga apa? Kakaknya Tamar, Absalom, membunuh Amnon. Kenapa? Pada saat Amnon menyukai Tamar, adik tirinya, dia suka nih, adik tiri aku ini cantik banget, suka. Dan pada saat dia suka itu, dia curhat kepada sepupunya yang bernama Yonadab. Yonadab bilang, ya udah kita tipu aja Raja Daud, bilang kamu sakit supaya Tamar datang bawa makanan, terus kamu perkosa dia. Hati-hati dengan curhat. Kadang-kadang kita tidak bertujuan untuk berbuat dosa, tapi karena kita curhat jadi berbuat dosa. Saya punya teman Bapak Ibu, dia ribut sama suaminya perkara ringan di rumah, perkara ya tempe sama tahu lah gitu. Ribut, curhatlah ke temannya yang janda. Curhat begini, sudah lu janda kayak gue aja, hidupnya enak, lu tinggal di sini aja, kerja sama gue, bla bla bla. Benar yang ributnya tahu tempe jadi janda. Hati-hati kalau Bapak Ibu sedang bercurhat. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan tidak ada manusia tulus. Jangan oversharing tentang hidup kita. Yang orang lain tidak perlu tahu, tidak perlu tahu. Yang orang lain tidak perlu curhat, tidak perlu curhat. Karena curhatan kita suatu saat akan menjadi senjata untuk menyerang kita. Hati-hati Bapak Ibu. Amnon tidak akan kehilangan nyawa kalau dia tidak salah curhat. Amnon tidak akan memperkosa adik tirinya kalau dia tidak salah curhat. Makanya Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita hikmat dalam mengasihi Tuhan. Orang yang hidupnya di dalam dosa, dia akan kehilangan tujuannya dalam hidup dia. Dia akan kehilangan arah. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Apa yang mau Tuhan kerjakan hilang. Kenapa? Distract. Contoh Bapak Ibu, kita sudah punya jam 2, jam 7 malam. Karena kita scroll TikTok, naik turun sampai HP ingin meledak. Ada orang tuh, aku lihat ya dari belakang, zoom in, zoom out, mukanya dia doang Bapak Ibu setengah jam. Besar, kecil, perut saya gede nggak ya? Ini hidung saya besar nggak ya? 2 jam, padahal jam 7 harus berdoa. Hanya karena zoom in, zoom out foto sendiri, doa terlewat. Iblis itu mendistraksi kita, membuat pikiran kita pecah supaya kita jangan fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada perkara-perkara duniawi. Makanya banyak anak Tuhan kehilangan api. Fokusnya sudah ke handphone. Coba Bapak Ibu bisa cek ya di HP masing-masing ya, screen time kita sehari berapa jam. Kalau yang 10 jam ke atas bertobat. Jangan-jangan HP meledak karena kita naik turun ya, scroll naik turun. Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak bilang mencintai Tuhan dengan perasaan saja. Tidak, Tuhan suruh kita pakai akal budi dalam mencintai Tuhan. Makanya anak Tuhan harus penuh hikmat. Bukan sekedar udah gue ke gereja gak usah kerja. Bukan begitu cara mainnya. Tuhan mau kita tuh mencintai Tuhan tuh dengan penuh hikmat, akal budi, kekuatan. Artinya apa? Ada hikmat, ada perbuatan. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir ketika kita sudah mencintai Tuhan, Tuhan aku percaya, aku akan diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor. Namun aku bobok siang terus. Namun aku tidak buat apa-apa.
Namun ketika aku diberkati Tuhan luar biasa, aku boros, tidak ada yang kusimpan untuk masa depan. Hikmat itu Bapak Ibu mempersiapkan apa terlebih dahulu ke depan. Ketika engkau hari-hari ini diberkati, jangan ikut resep orang timur Bapak Ibu ya. Saya punya karyawan orang timur banyak Bapak Ibu. Ketika terima gaji besoknya tidak kerja. Itu ciri khas orang timur. Jadi mama saya sudah tahu kalau beri gaji tanggalnya jangan sama. Ya, supir-supir kita tanggalnya jangan sama. Kenapa? Kalau tanggal sama besok semua nggak ada yang angkut pasir. Itu pun saya lihat di orang Jawa Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Kalau sudah terima gaji dia akan pakai uangnya sampai habis sebelum akhir bulan ngutang. Akhirnya bulan depan bayar utang setengah, utang lagi akhir bulan, bayar utang setengah akhir bulan, tidak bisa. Tuhan kasih hikmat untuk mengelola supaya kita diberkati. Kalau kita jor-joran ya tanpa hikmat daripada Tuhan, jangan salah, yang awalnya punya rumah akhirnya tinggal di bawah pohon. Banyak orang Bapak Ibu ya, investasi yang awalnya punya rumah sekarang tinggal di bawah pohon, di kos-kosan. Maaf, Jakarta nggak punya pohon ya. Kalau kita di timur, mereka bangun lahan-lahan liar dari triplex di bawah pohon. Kenapa? Investasi. Tuhan tuh kasih kita hikmat juga dalam berinvestasi, dalam bekerja, dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Anak Tuhan kalau tidak berhikmat, engkau akan kalah dengan golongan-golongan lain. Amin. Bapak Ibu lihat, agama lain itu mempersiapkan umatnya bagi orang penting di Indonesia. Mempersiapkan jadi tentara, mempersiapkan jadi jenderal, mempersiapkan jadi presiden. Kalau kita semuanya dipersiapkan jadi pendeta. Pelayanan tidak seharusnya selalu di dalam gereja Bapak Ibu. Itu konsep lalu, konsep yang sudah jadul. Dimanapun engkau berada, itulah pelayananmu. Saya melihat Bapak Ibu ketika kita di NTT, bupatinya orang Kristen, dia bangun luar biasa. Gereja yang besar dibangun, lahan parkir dibangun. Kenapa? Ada anak Tuhan yang berdiri. Anak Tuhan harus punya power Bapak Ibu. Kita nggak bisa manja duduk dalam gereja tunggu persembahan, tunggu duit datang, nggak bisa. Keluar. Tuhan bilang keluar. Perintah Tuhan cuma ada dua. Yang pertama, come and go. Datanglah padaku yang letih lesu berbobot berat, maka aku akan berikan engkau kekuatan dan kelegaan. Setelah itu pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Amin. Ketika engkau lemah, ketika engkau letih lesu, datang sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Supaya apa? Engkau mendapat kekuatan yang baru. Amin. Setelah kekuatan yang baru engkau dapat, keluar, pergi, beritakan Injil. Jangan mau duduk diam setelah dengar apapun di dalam firman, engkau pulang gak buat apa-apa. Hikmat itu ketika engkau dengar, paradigma berubah, pulang engkau lakukan. Pengkhotbah yang terbaik dalam hidup kita bukan orang lain, bukan Pak Pendeta, bukan. Siapa pengkhotbah terbaik dalam hidupmu? Dirimu sendiri. Engkau malas, saya gak boleh malas. Aduh, aku kayaknya nggak bisa kerja ini. Berusaha belajar, upgrade diri setiap hari. Saya punya mama rohani di Singapura Bapak Ibu, usia 67 tahun. Dia sekarang lagi les bikin AI. Setiap hari kirim lagu, accounting, kirim, umur 67 tahun tapi ininya mau upgrade. Jadi engkau masih hidup nih, Tuhan masih mau pakai. Dunia terus bergerak, dunia terus berubah-ubah. Bahkan firman Tuhan sekarang penuh di TikTok. Buat sesuatu buat Tuhan. Jangan gak buat apa-apa buat Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang berguna. Jangan jadi orang yang tidak berguna. Minimal berguna bagi dirimu sendiri. Hidup tidak menyusahkan orang lain. Supaya apa? Engkau kuat berdiri di kakimu sendiri. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah menggantungkan hidup saya pada suami saya. Kenapa? Suatu saat dia bisa dipanggil Tuhan, betul? Kalau dipanggil Tuhan, saya gimana Bapak Ibu ya? Saya harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Ketika kemarin saya pelayanan ke Purwokerto seorang diri Bapak Ibu ya, saya naik kereta sendiri, jalan sendiri. Saya sedih, Tuhan kenapa ya saya jalan sendiri ya Tuhan ya? Tuhan bilang begini, pada akhirnya masing-masing akan berjalan sendiri. Pada akhirnya kita semua akan sendiri-sendiri kok mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Kita akan menghadap tata kasih karunia itu sendiri-sendiri. Makanya doa jangan terpengaruh dengan pasangan. Dia nggak mau berdoa, urusan dia. Dia nggak mau ke gereja, urusan dia. Yang penting saya berdoa, saya ke gereja. Kita harus memiliki prinsip begitu. Jangan bergantung lagi. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu sama orang lain.
Jangan menggantungkan imanmu sama orang lain. Jangan menggantungkan pelayananmu sama orang lain. Dia nggak pelayanan, saya nggak pelayanan. Jangan. Pacar saya nggak gereja, saya nggak ke gereja. Tiba-tiba putus gimana? Sendirian dong. Hiduplah dengan berdiri di kakimu sendiri dan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika engkau memiliki persoalan yang berat, Tuhan izinkan engkau seorang diri dan semua orang meninggalkan engkau. Kenapa? Tuhan ingin lihat pada siapa engkau bergantung. Tuhan ingin lihat pada siapa engkau mengandalkan pengharapanmu selama ini. Tuhan pengen lihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan masalah itu akan membuktikan imanmu yang sesungguhnya kepada Tuhan. Persoalan itu akan membuktikan siapa kamu dan imanmu kepada Tuhan. Identitasmu siapa, anak Tuhan atau bukan. Ketika kita memiliki masalah, orang akan mencemooh kita, wajar. Orang akan meninggalkan kita, wajar. People come and go, datang pergi sesuka mereka. Manusia itu selalu begitu, datang dan pergi. Makanya lagu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Teganya dikau. Teganya dikau. Betul nggak? Orang tuh bisa datang dan pergi sesuka kita nih, seperti tempat persinggahan, Bapak Ibu. Kita boleh curhat ya, sampai muncul di jemaat kita. Curhat boleh, utang nggak boleh. Karena ujung-ujungnya curhat pasti utang. Habis utang ribut, habis ribut satu ke gereja sana, satu ke gereja sana, ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Dalam hidup ini kita menggantungkan iman kita kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu baca baik-baik. Si pengemis itu loh, yang tiap hari ke rumah orang kaya meminta-minta roti. Pengharapannya kepada siapa? Kepada orang kaya. Makanya dia nggak kaya-kaya. Tapi kalau pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan yang miskin jadi kaya. Jadi pengharapan kita jangan bawa piring yang ada di rumah kita untuk pergi mengemis di rumah orang kaya. Mengemislah di hadirat Tuhan. Minta sama Tuhan, mohon sama Tuhan, berperkara sama Tuhan. Karena pada ujungnya hanya antara engkau dengan Tuhan. Di titik terendah dalam hidupku tuh hanya ada engkau dan Tuhan. Berperkara di situ, karena tidak ada satu orang pun yang akan mengerti perasaanmu. Hanya Tuhan. Cinta yang buta akan menghasilkan hidup yang kehilangan arah dan tujuan, sampai akhirnya kita bisa binasa. Next. Tetapi cinta akan Tuhan akan menghasilkan hidup yang berkualitas, berbuah, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu lihat seberapa orang yang karena cinta dunia rumah tangga hancur. Seberapa orang yang karena cinta uang korupsi. Seberapa orang yang karena cinta uang, cinta jabatan malah kena PHK. Dia sudah menuhankan Tuhan, menuhankan jabatannya, menuhankan uangnya, dan merasa Tuhan tidak penting. Dan ketika dinasihati akan timbul kata, kau tahu apa sih? Kau mengerti apa sih? Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita untuk di titik terendah dalam hidup kita, untuk kita bisa rendah hati, bahkan rendah hati untuk mendengar nasihat orang lain. Ketika suami saya sedang keras Bapak Ibu ya, dia mengambil keputusan, dia bilang kamu nggak bisa begini. Aku bilang gini, sayang, selagi keputusan yang kau ambil mempengaruhi hidup saya harus mengambil bagian. Karena saya tahu kalau suamiku senang, aku senang. Suamiku susah, aku susah. Suamiku tinggal di bawah pohon, aku ikut tinggal di bawah pohon, Bapak Ibu, masalahnya ya. Jadi apapun keputusannya suami istri, cinta itu dibangun Bapak Ibu, diajari. Seperti suami saya Bapak Ibu ya, kalau dia makan ayam, saya akan tanya, kamu suka ayam paha atau dada? Kamu suka makan ikan kepala atau ekor? Supaya ketika saya ambilkan dada, kok jangan marah, bilang saya suka paha. Saya ambilkan ekor, kok marah, saya suka kepala. Hidup itu komunikasi. Mungkin kita komunikasi sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, berdoa Bapak Ibu. Saya pernah di level, saya berpikir kalau semakin saya marah sama dia, dia berubah. Tapi tidak, semakin saya rajin berdoa, dia berubah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ketika dia buat apa-apa yang menyakiti saya masuk kamar berdoa. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan saya masuk kamar berdoa, Tuhan, saya tahu ini di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau berperkara dengan proses ini Tuhan.
Ketika kita suami istri satu hati Bapak Ibu ya, setiap malam ketika kita melihat pasangan kita tidur, saya tuh pegang kepalanya, dalam nama Tuhan Yesus berkati otak ini Tuhan, jadi pintar. Berkati Tuhan, penuh hikmat ya dalam hidupnya. Jangan salah mengambil keputusan Tuhan. Saya berdoa tangannya juga Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat beruntung dan berhasil, menerima berkat-berkat surgawi, diberkati jadi berkat. Langkah kakinya juga saya doakan supaya langkah kaki ini jangan langkah kaki yang salah. Karena kalau dia salah melangkah, bahaya. Apalagi hamba Tuhan ya Bapak Ibu ya, saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang jatuh. Kalau bisa kita jaga, kalau bisa kita kerangkeng Bapak Ibu ya. Karena ya begitulah kira-kira Bapak Ibu ya. Saya pernah dikatain, bukan jangan terlalu cemburu. Saya bilang begini, pahami dua konsep kata ini. Ya, pahami dua konsep kata ini. Kalau cemburu itu saya menjaga yang milik saya. Kalau saya iri itu saya ingin yang bukan milik saya. Itu beda Bapak Ibu ya. Kalau milik kita wajar kita jaga. Jangan jaga milik orang lain ya. Jaga milik kita masing-masing. Jangan buka celah Bapak Ibu ya. Haleluya. Ketika cinta itu buta, kita next. Saya akan bahas dua tokoh sederhana ini Bapak Ibu. Yang pertama Achan. Di tembok Yeriko, ketika Yeriko harus dirubuhkan, ada dua sosok yang mempengaruhi kejadian-kejadian penting di dalam situ. Yang pertama Achan. Achan ini dari suku Yehuda yang harusnya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa seluruh emas, tembaga, perak yang hasil dari Yeriko itu adalah milik Tuhan dan tidak boleh diambil. Tapi Achan itu tiba-tiba muncul rasa serakah. Lihat nih, kayaknya ini emas banyak nih. Kayaknya ini tembaga banyak nih. Kalau saya ambil nggak ada yang tahu. Mungkin orang lain nggak tahu. Kenapa? Karena manusia itu seringkali mereka takut dengan mata yang kelihatan. Tapi mereka tidak takut dengan mata yang tidak kelihatan. Makanya ketika itu dia, kayaknya orang nggak ada yang tahu. Dia ambil perak, dia ambil baju sirah, dia ambil semua, tutup di bawah kolong rumahnya, di dalam tanah. Tuhan marah. Karena apa? Karena Achan mulai tidak berlaku setia terhadap Tuhan. Tuhan tuh marah kalau engkau gak setia Bapak Ibu. Kesetiaan itu yang dipuji sama Tuhan. Tuhan sangat suka orang setia. Apapun yang sedang kau jalani hari-hari ini, setialah. Yang penting hidup benar, setialah. Walaupun hidup susah, setialah. Walaupun kadang-kadang kau pelayanan harus jalan kaki, setialah. Walaupun pelayanan uang di dompet sudah menipis tinggal 5.000, setialah. Setia Bapak Ibu, Tuhan cari orang yang setia. Ketika saya melayani Tuhan Bapak Ibu, gak gampang pelayanan yang kita jalani. Makan Indomie terus. Sebentar Indomie rendang, sebentar Indomie rasa soto, Indomie rasa bakso. Puji Tuhan sekarang Indomie banyak rasa, beli kemudian bagi Tuhan. Kalau bukan lemari begitu, Indomie banyak rasa, ya kan? Puji Tuhan gak terlalu bosan ya Bapak Ibu ya. Tapi saya pegang itu janji firman Tuhan. Achan itu akhirnya mati binasa. Tuhan bilang, ketika Tuhan lihat Achan mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan, Tuhan marah. Dan ketika umat Israel pergi menyerang Ai, semuanya mati. Kadang-kadang ketika kita buat salah, orang di sekeliling kita kena impact. Engkau sebagai bapak keluarga, engkau adalah gembala bagi rumah tangga. Jadi saya adalah domba bagi suami saya. Jadi kalau engkau sebagai bapak keluarga, jadilah gembala bagi keluargamu. Didik anak-anakmu, didik istrimu supaya apa? Supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau tidak didik anak dan istrimu, jangan sampai mereka akan buat masalah. Lihat kan banyak anak-anak yang flexing di sosial media, bapaknya kena pecat, betul? Banyak nggak? Banyak. Anak-anak flexing, wah hidup mewah, bla bla bla, yang kena pecat bapaknya. Kalau engkau tidak mendidik firman Tuhan, katakan kalau engkau tidak mendidik anakmu, lihat pada masa dia besar dia akan menyusahkan engkau. Jadi kadang-kadang keputusan kita tuh mengambil impact yang besar bagi banyak orang. Jadi hati-hati ketika kita ingin tidak taat. Kenapa? Sampai anak cucu keturunan kita berlaku perjanjiannya Tuhan. Sehingga apa? Achan itu dibakar hidup-hidup di lembah Akor.
Seluruh emas yang tadi diambil semua dibakar. Kenapa? Tuhan tidak mengingini ketika kita makan yang bukan menjadi milik kepunyaan kita. Tahu porsi Bapak Ibu. Yang menjadi bagianmu, makan. Yang bukan menjadi bagianmu, jangan makan. Kami ini gereja misi Bapak Ibu, yang kadang-kadang Koko Crunch datang satu mobil kontainer, kadang-kadang dapat kerupuk, minyak goreng, beras. Saya punya anak Papua namanya Habel. Habel yang terima barang segini. Bel, ingat, tidak ada yang kau boleh makan. Kalau kau mau makan, jangan makan yang di gereja, ambil yang di atas, di rumah kita. Dia karena dia malas naik ke atas, dia makanlah yang itu. Tiba-tiba Habel sakit perut 3 hari. Mama, saya sakit perut. Kenapa? Mama, saya minta maaf. Kenapa saya makan itu mie dari 3 bungkus? Serasa. Jangan makan yang bukan menjadi milik bagian kepunyaan. Kita hidup tahu porsi. Yang bagian kita makan, yang menjadi bagian orang lain jangan makan. Betul? Rahab adalah seorang pelacur. Mungkin Ahani terlihat hebat, suku Yehuda, pilihan Tuhan. Sedangkan Rahab ini mungkin di mata sebagian orang hanya pelacur, hidupnya nggak benar. Kadang-kadang terlihat orang yang lebih baik daripada kita secara luaran kasat mata. Tapi kadang-kadang ada orang yang terlihat hina, tapi hatinya lebih baik daripada kita. Jangan pernah menghakimi orang lain ketika engkau melihat orang lain berdosa, ketika engkau melihat orang lain bersalah. Jangan, karena belum tentu kita lebih baik daripada dia. Kita bisa terlihat lebih baik, tapi di dalam hatinya Tuhan tahu siapa lebih baik. Ketika kita lihat orang lain lebih rohani, belum tentu dia lebih baik daripada kita. Ketika kita lihat orang lain tidak ke gereja, belum tentu dia lebih tidak baik daripada kita, Bapak Ibu. Dan Rahab ini, walaupun dia pelacur, tapi dia memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk kepentingan Tuhan. Hari-hari ini, siapa yang berani mengorbankan dirinya untuk Tuhan? Semua orang transaksi kok. Saya pelayanan dapat apa? Tidak ada orang yang betul-betul mau mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi Rahab ini, ketika dia menyelamatkan 2 pengintai, dia pegang benang kermisi. Dan benang kermisi itu digantung di rumahnya. Mungkin orang lihat, ini apa sih Rahab ini ngapain gantung ini kermisi di rumahnya? Mungkin ketika kita mengalami perjanjian dengan Tuhan seperti Rahab, Tuhan akan memakai kita. Ada perjanjian yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Orang lain nggak mengerti. Orang lain mungkin nggak tahu, bahkan menghakimi kita dengan panggilan-panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika engkau dipanggil sama Tuhan seperti Rahab, setialah menunggu dalam rumah dengan apa yang Tuhan percayakan dalammu. Perbedaan antara Akan dan Rahab. Rahab yang seorang pelacur, tapi dia diselamatkan dari maut. Ahan yang kelihatan cinta Tuhan, tapi dia binasa karena cinta uang. Ketika engkau mencintai uang lebih daripada Tuhan, akan ada namanya kebinasaan. Tapi ketika engkau mencintai Tuhan lebih daripada segalanya, Tuhan akan kasih hidup yang kekal dalam kehidupanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu capek nggak hidup hari-hari ini? Aduh, tarikan napasnya kelihatan capek sekali ya. Capek Bapak Ibu? Capek. Hidup capek nggak? Pengen menyerah? Iya. Lelah? Lelah. Stres? Iya. Utang banyak? Oh. Ya, kadang-kadang kita capek. Kenapa kita capek? Kita tidak on fire bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur ya. Saya punya satu video Bapak Ibu, mungkin video ini sangat lucu, tapi pesannya sangat mendalam buat setiap kita. Ini seumpama kita ya, Mr. Bean ini adalah kita ya, yang lagi menjalani kehidupan dengan capek dan lelah, gantol-gantol sepeda ya. Capek banget nih ya. Tiba-tiba Roh Kudus datang. Lihat mukanya. Enjoy bro, karena ada Roh Kudus. Kita yang mungkin tadinya terbelakang, ditinggalkan banyak orang, sombong. Kita mungkin yang di belakang Bapak Ibu. Kita yang tadinya capek, kita yang tadinya lelah, kita yang tadi udah hampir menyerah dengan hidup kita, gandol sepeda sampai kekuatan terakhir kita, sampai kita ngomong, Tuhan aku gak bisa lagi, Tuhan aku menyerah, Tuhan aku gak sanggup lagi. Saat itulah andalkan Roh Kudus. Maka akan ada kekuatan dari dalam yang akan menguatkan engkau untuk berdiri kuat lagi.
diri. Saya banyak menjumpai anak-anak Tuhan stres, pengen bunuh diri. Dalam kamarnya, nangis pengen bunuh diri. Sampai suatu ketika ada seorang ibu pengen bunuh diri. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? ChatGPT. Malam-malam mau bunuh diri. ChatGPT. AI. Saya pengen bunuh diri. Bagaimana langkah tercepat? Tiba-tiba apa? Ibu tebak apa jawaban AI? Yang bisa benar kasih pisang 2 tandon nih. Pisang dulu. Ganti deh kue yang ada fotonya. Sepeda ya Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin gak akan ada yang bisa jawab. Sekalipun saya bilang mercy pun gak akan ada yang bisa jawab. Apa yang dia dapat Bapak Ibu? AI menjawab, bertahanlah sebentar lagi. Bertahanlah sehari saja. Dia marah dengan AI. Oke, saya ikuti kau ya. Saya bertahan 1 hari nih. Kalau sampai besok saya ingin bunuh diri, kau kasih tahu resepnya. Dia marah dengan HP Bapak Ibu. Sekarang tidak bisa marah dengan manusia, HP pun jadi. Ada yang marah dengan Siri. Siri, kamu kenapa ya Siri ya? Setelah itu Bapak Ibu tahu, besoknya dia sudah tidak ingin rasa bunuh diri lagi. Dia cerita sama saya, Bugem, kayaknya rasa bunuh diri itu tuh momentum yang besar, yang kalau kita bisa lewat kita selamat. Amin. Dan di saat momen pengen bunuh diri itu, ingat iblis sedang bergelir di hatimu untuk memanggil engkau masuk neraka bersama dengan dia. Momen itu engkau harus bisa lolos. Ketika engkau lolos, besoknya engkau nggak punya rasa bunuh diri lagi. Dan ternyata Bapak Ibu tahu, setelah Tuhan menyelamatkan dia, pemulihan dari hidup dia ketemu teman antar anaknya sekolah, ketemu ibu-ibu curhat lagi pengen bunuh diri. Dia ingin bertahan 1 hari lagi, ikut aku aja bertahan sehari lagi. Karena ada jawaban AI, 2 manusia selamat. Saya percaya sekarang orang tidak baca Alkitab lagi, Alkitab sudah dalam AI. Karena Tuhan tahu kalau baca Alkitab semua tidak ada Alkitab. Tuhan tuh mengikuti perkembangan zaman. AI sekarang sudah jadi Alkitab ya Bapak Ibu ya. Saya penasaran, betul kan dijawab begini, pulang saya coba, saya ingin bunuh diri. AI jawab apa? Hubungi call center, lapor keluarga. Saya salah nih AI salah nih. Saya penasaran, saya ambil HP dia, saya coba lagi. Jawabannya tetap sama, hubungi call center, hubungi polisi, hubungi keluarga. 1 minggu berturut-turut saya cobain ini AI, jawaban sama. Saya tahu berarti pada waktu itu Roh Kudus yang menolong dia. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Di momen terberat dalam hidupmu tuh selalu ada pertolongan Tuhan. Kalau masih ada nafas, Tuhan masih mau pakai engkau dengan satu tujuan yang mulia. Next. Tanpa Roh Kudus engkau gak bisa finish well Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 3-4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Ada orang yang sudah pelayanan 20 tahun tiba-tiba berhenti. Ada orang yang sudah ke gereja 20 tahun tiba-tiba berhenti. Ada orang yang sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun tiba-tiba berhenti. Apakah itu semua sia-sia? Apakah hanya karena manusia engkau berhenti melayani Tuhan? Jangan pernah berhenti melayani karena kecewa sama manusia. Karena yang memberkati engkau, yang merah hidup engkau bukan manusia. Fokus on track. Apa yang Tuhan mau kerjakan, lakukan sampai finish well. Itu panggilan kita. Amin. Sampai selesai, sampai putus nafasmu ini baru berhenti pelayananmu. Selagi engkau masih ada nafas, Tuhan masih mau pakai hidup engkau. Amen. Tuhan masih mau pakai engkau melayani Tuhan. Amin. Finish well, tidak ada perjuangan engkau di dalam Tuhan yang sia-sia. Jadi jangan cinta buta lagi sama dunia Bapak Ibu. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Tuhan tidak pernah bilang begini, engkau ikut aku, engkau tidak pernah menangis. Tuhan bilang engkau ikut aku, engkau tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah bilang kamu ikut aku, engkau tidak pernah bersedih. Enggak ada. Tuhan bilang engkau hidup aku, pikul salib, sangkal diri, terima kekekalan. Amin. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tidak panggil kita untuk sekedar menjadi manja-manja di dunia. Ingat, engkau prajurit. Jadilah prajurit untuk Tuhan. Sampai putus nafas, itulah pelayananmu yang terakhir.
Tetap setia sama Tuhan. Mungkin kita naikkan pujian Bapak Ibu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mungkin ada kebenaran yang mungkin menegur kami, ingin mengubahkan kami Tuhan. Bawa kami kembali ke jalan-Mu Bapa. Kami tidak mau jadi orang yang mengejar dunia, karena kami tahu dunia ini akan kami tinggalkan. Segala yang kami punya ini akan kami tinggalkan. Kami datang dengan telanjang, kami akan pulang tidak bawa apa-apa Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Bapa, ajar kami mengelolanya dengan setia, sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang, bisa menolong banyak orang. Kami menjadi hamba yang hidupnya berbuah manis. Banyak orang boleh merasakan Yesus yang hidup melalui kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami akan menjadi evangelisnya Tuhan, membawa berita sukacita bagi dunia yang gelap, membawa kabar baik bagi orang yang putus asa, membawa kabar sukacita bagi orang yang sedih. Kami Tuhan, dimanapun kami berada, berikan hati yang membara bagi Injil Tuhan, supaya dimanapun kami menjumpai orang, Injil bisa dinyatakan, Injil bisa diberitakan, dan banyak orang bisa diselamatkan Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapak. Angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat beruntung dan berhasil Bapak. Jadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Mereka menerima berkat-berkat surgawi Tuhan, supaya mereka bisa jadi berkat buat banyak orang. Mereka punya kerinduan Tuhan untuk membahagiakan orang tua mereka, menyekolahkan anak-anak mereka Bapak. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya mencukupkan, tapi Engkau berkati berlimpah-limpah, meluap-luap, sampai bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah berkat surgawi ini, terima dengan iman, maka Engkau akan pulang menjadi orang yang berbeda. Maka Engkau akan pulang menjadi orang yang diberkati Tuhan. Luar biasa Bapak. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka sedang lemah, letih, lesu, ajar mereka memelihara iman, tetap setia sama Yesus, tetap menyembah Tuhan di segala musim kehidupan mereka, tetap memuji Tuhan di segala musim kehidupan mereka, tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Bapak. Ajar kami jadi anak-Mu yang setia, prajurit-prajurit Kristus yang tidak cengeng, yang tidak manja, tapi berperang bagi Kristus. Firman Tuhan katakan, ketika seorang prajurit sedang berperang, dia tidak memusingkan kepentingan dirinya, tapi dia mendahulukan kepentingan Tuhan. Maka engkau akan melihat, ketika engkau menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati engkau. Ketika engkau menghormati Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, firman ini selesai, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.